Shalom dan selamat pagi. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang komponen pengembangan kurikulum. Terlebih dahulu kita masuk dalam pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah komponen tujuan, isi, metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Komponen sendiri merupakan bagian-bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Komponen pengembangan kurikulum yang pertama adalah komponen tujuan. Nah, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan memiliki klarifikasi mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan komponen tujuan. Pendidikan diklarifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya bahwa setiap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Tujuan pendidikan nasional sendiri merupakan sumber dari pedoman dalam usaha menyelenggarakan pendidikan secara jelas. Tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa serta mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di satu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi ataupun mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikuler tergambarkan pada standar isi setiap mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai siswa pada setiap satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan termasuk memahami karakteristik siswa yang melakukan pembelajaran di suatu sekolah, maka menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas seorang guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Yang kedua dari komponen pengembangan kurikulum yaitu komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa
baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peranan yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagusnya dan idealnya tujuan yang harus dicapai, tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Strategi meliputi rencana metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua hal yang patut kita cermati pada komponen metode dan strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatannya berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa penyusunan satu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Yang keempat dari komponen pengembangan kurikulum adalah komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir, yang dikatakan oleh Oliva pada tahun 1988. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang merujuk pada pendapat tersebut. Maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Sekian dari komponen pengembangan